Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Farkulum, dosen S1 Teknologi Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia dengan NIDN 0218058202 dengan NUPTK 0850760661131172. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Pada pengajaran kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Tata Kelola Teknologi Informasi, dengan materi Introduction, Awareness, and Creativity in AI LLM Era. Dan mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS yang merupakan mata kuliah wajib di program studi S1 Teknologi Informasi untuk mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini secara prinsip mengajarkan pengetahuan matematika, komputasi, teknologi informasi, dan tata kelola organisasi untuk menyelesaikan permasalahan bidang komputer dengan pendekatan teknologi informasi terkini, yaitu generatif AI. Karena mata kuliah ini menekankan pada karakteristik utama organisasi, yaitu teori stakeholders, baik itu internal maupun eksternal stakeholders. Selain itu, mahasiswa mampu melakukan pengembangan diri melalui pembelajaran sepanjang hayatnya. Sebagai ilustrasi, pada tahap awal, mata kuliah ini memperkenalkan unsur intrinsik dan ekstrinsik industri teknologi informasi secara luas dan terkini, termasuk analisis permasalahan dan fenomena environment-nya. Selanjutnya, mahasiswa ditekankan untuk mempraktekkan pengetahuan kelas dan mengimplementasikannya melalui content production di media sosial serta mengevaluasinya melalui presentasi sehingga mampu memperdalam pemahaman mengenai kajian serta apresiasi terhadap pengetahuan untuk pengembangan diri mahasiswa sepanjang hayatnya. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman perkuliahan mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mengikuti perkuliahan pertama, yaitu Tata Kelola TI, yang saya memberikannya untuk tema semester ini, yaitu Awareness dan Creativity. Ya, di sini kita selanjutnya adalah mengetahui dari tujuan satu semester ini. Yang pertama adalah CPMK 0403 yang mampu menggunakan berbagai teknologi dan platform untuk pembelajaran mandiri dan pembelajaran berkelanjutan, dan juga mampu menguasai konsep dasar infrastruktur penjaminan kualitas dan tata kelola teknologi informasi untuk penyelesaian permasalahan di organisasi, yaitu CPMK 0504. Ya, itu. Jadi itu yang akan kita kerjakan. Kok bisa Pak antara tata kelola dengan AI gitu? Ini kan sudah sangat banyak sekali, sudah sangat bahasanya modern, ya sudah sangat modern. Makanya kita harus tahu dulu sedikit terkait dengan kondisi saat ini, ya dari sebelumnya, ya yaitu tahun 80-an, ya tahun di mana saya lahir, ya hingga tahun 2000, ya ketika memang pertama kali seingat saya internet itu hadir di Lampung ini tahun 2000, ya. Oke, itu bagaimana statistik sangat berperan, ya bisa kalian lihat, bisa kalian perhatikan. Statistik itu ini tampil ya. Oke, statistik itu sangat berperan untuk foundationnya. Makanya untuk orang tua kalian mungkin ya, itu
probabilistik atau statistik ini sangat-sangat berperan. The integration of probabilistic models in the 1990s laid foundation stories for machine learning, allowing system to learn from data rather than relying society on program rules. Ya. Jadi zaman itu, ya, zaman ketika tahun 1980-an, ya, probabilistik benar-benar menjadi tolak ukur, ya. Oke, ketika memang awal-awal inilah yang menjadi mendasari. Selanjutnya, ketika memang perkembangan psikologi, perkembangan deep learning terkait dengan NLP-nya, bahasa, ya, keterikatan atau memang ketersambungan antar negara, ya, terutama dalam kaitan bahasa, ya, mencoba untuk connected dengan adanya internet, dan inilah yang mendasari makanya natural language processing hingga sekarang, bagaimana bahasa itu bukan menjadi sebuah barrier, alat komunikasi utama, ya, alat komunikasi utama, sehingga ketika memang dilakukan atau memang diberikan di dalam LLMs, ya, large language model, itu tidak terasa bahwa kita sudah masuk ke dalam berbagai dimensi, ya, nanti selanjutnya. Oke, jadi kira-kira sejarahnya sekitar tahun 80-an, ya, sampai tahun 2000 tahun 2010, terutama tahun 2018 untuk transformernya, ya. Oke, sehingga sekarang itu perjalanan secara waktu. Waalaikumsalam, ya, silakan. Oke, ya, duduk lah. Oke, kalau secara waktu mungkin kalian bisa sedikit, artinya memang bisa membaca dan bisa melihat secara waktu timeline, tetapi yang kita tekankan, ya, terutama dalam hal stakeholders, ya, karena stakeholders ini seolah-olah yang berbagai daerah, ya, berbagai negara, ya, terutama terkait dengan LLM atau bahasa, itu connected-nya tidak ada lagi, maksudnya barrier-nya tidak ada penghalang. Makanya kita harus tahu bagaimana yang mengembangkan atau memang organisasi-organisasi stakeholders ini berperan untuk meluaskan atau mempersempit, ya, yang dinamakan stakeholders. Kita lihat, ya. Pertama adalah tech companies yang banyak berkembang sekarang, ya. Organization like OpenAI, Google, and Microsoft are the forefronts competing to create state-of-the-art LLMs. Ya, mereka lah yang memang pertama kali, ya, untuk bagaimana sih ini adalah barrier. Internet ini sebuah teknologi yang bisa melewati barrier dari bahasa LLMs, ya, LLM, large language model, sehingga setiap orang bisa berkompetisi. Saya teringat ketika memang iklan Microsoft bahwa tahun 2010, ya, language barrier setiap negara itu bisa berinteraksi, dan sekarang terjadi, ya. Itu iklan tahun 2010 untuk mencapai tahun 2020. Ya, ternyata ya terjadi sekarang. Sudah sangat-sangat masif, ya. Oke. Jadi mereka bisa bukan memprediksi, ya, memperkirakan lah, ya. Oke. Karena memang dari probabilistik, ya. Nah, di kita, yaitu sisi akademia, ini karena bagian dari stakeholders, ya, untuk menerapkan bagaimana ethical implication of AI. Ya. Jadi kalian harus tahu bahwa AI ini
bisa memperluas, bisa mempersempit. Bahkan juga bisa memberikan dampak yang sangat besar, yaitu adanya pergesekan. Makanya harus adanya secara etis. Ya, selanjutnya adalah governance atau government, pemerintahan, dan yang terakhir adalah end user, terutama dalam hal content creation atau content creator. Jadi harus tahu luas sempitnya, ya, deduktif, induktif. Kalau tadi secara waktu timeline pasti sama, ya. Tetapi secara ruang lingkup stakeholders, ruang lingkup organisasi, ruang lingkup wilayah, ya, cakupan itu yang memang sangat penting untuk dipahami. Masing-masing ini dari berbagai daerah memiliki budaya, ya, memiliki bahasa yang berbeda-beda. Bagaimana itu perbedaan itu bisa memberikan dampak penyatuan atau bisa jadi memberikan hal sebaliknya, itu dari kita semua, ya, karena pemahaman dari stakeholders dan juga LLM atau bahasa, ya, lebih cenderung. Makanya saya melihatnya secara logika, luas sempitnya itu harus dipahami, minimal secara wilayah. Setiap kalian memiliki latar belakang yang berbeda-beda, budaya dan sebagainya, bahasa, yakinlah di sini kalian semua bukan tidak hanya satu bahasa yang kalian pahami, ya, 2 atau 3, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan sekarang kalian paksa untuk bahasa Inggris, ya. Mungkin kalian perjalanannya tidak tidak terlalu memperhatikan, mungkin hanya memperhatikan waktu. Tetapi ketika berbicara, ketika memang ngobrol, sangat berpengaruh. Ya. Oke, makanya kita harus memahami secara stakeholders, ya. Luas sempitnya sebuah organisasi yang kita bicarakan. Ya. Oke. Jadi itu terkait dengan stakeholders sedikit banyak dan arahnya tentang tata kelola ini, awareness, ya. Selanjutnya, ya, kalau tadi luas sempitnya organisasi, ya, kita masuk ke darah apa yang kita bahas atau apa yang kita terjadi, terutama dengan masa lalu atau memang tahun 2000-an, ya, sebelum tahun 2000-an sampai sekarang, ya, terkait waktunya, tetapi dalam sisi isi atau dalam sisi istilah, karena terkait dengan situasi dan kondisi. Ada yang menyebutkan, kalau saya istilahnya adalah dimensi. Sekarang modal. Saya yakin kalian pun sering mendengarnya. Tetapi ketika memang kita mau merepresentasikannya ke dalam sebuah AI atau sebuah human computer interaction, ya, itu memiliki dampak yang berbeda, memiliki representasi yang berbeda-beda. Kalau tadi sisi bahasa, ya, sisi daerah, kalian jelas merasakan. Kalau ini tidak. Ini hanya bisa diucapkan. Makanya banyak terjadi di pembahasannya adalah sentimen analisis. Ya. Oke. Karena istilah-istilah ini memberikan dampak yang berbeda, memberikan sentimen yang berbeda. Makanya kita harus bisa menuliskan. Makanya dari teks, image, audio, video, bahkan table dan graphs. Inilah yang menyebabkan multimodal. Dan ini banyak yang menganggap bahwa multidimensi adalah tradisional. No, it's about the time. Ya, pemahaman. Jadi pemahaman waktu ketika umuran saya adalah dimensi. Makanya saya sering ketika di kelas, silakan kembali ke dimensi masing-masing.
Ya, padahal artinya memang arahnya kemana, modalnya kemana. Oke, kita pahami ya dimensi dan modal karena terkait dengan apa? Dengan stakeholders. Oke, multimodal dari sini dulu deh. Multidimensi, ya. That operate within a single domain or data. Domain-domainnya, ya. Ini nanti ada di COBIT, ini dari COBIT, ya. Domain-domainnya, bahkan ketika kalian belajar RPL, ya kan, ada namanya life cycle. Ya, bukan hanya di RPL saja. Semua bidang ada namanya life cycle. Nah, mulai bingung ya sekarang, ya kan? Ya inilah domain-domainnya. Kalau tadi secara waktu, ya akan berjalan tetap. Waktu itu time must go on, ya kan? Ya, akan tetap berjalan. Tetapi yang kita kaji, ya itu berbeda-beda istilahnya, tetapi memiliki dimensi yang sama. Ya, ada stakeholdersnya, makanya ada internal, ada eksternal. Ya, ada secara goal, tujuannya, ada intrinsiknya dan sebagainya, kualitasnya, life cycle-nya ada plan, desain, dan good practice-nya. Makanya inilah yang dikaji ketika memang memproses data dari mana, ya kan? Contohnya di sini adalah this system might analyze text only, ya, text only or with numerical data exclusively. Makanya kalau saya lebih cenderung tadinya hanya teks, ya teks saja. Kenapa? Karena dimensi pemahamannya. Sekarang tidak. Teks, image, audio, video itu menjadi satu. Menjadi sebuah film. Yakin ketika kalian nonton drakor, tidak ada subtitlenya, drama Korea, kalian nggak nangis. Walaupun drama itu menyentuh itu. Kalau tidak ada subtitle. Ya, kemarin ada guru drakor itu ada guru yang memang guru atau guru culun, ternyata dia seorang preman. Wah, nggak seru nih, hanya ngelihat berantemnya saja, nggak ngerti kalau tidak ada subtitle. Kalau tidak ada teks, semuanya harus jalan. Ya, oke, itu dimensi. Nah, sekarang multimodal itu harus semuanya, makanya simultaneously. Ya. Jadi semuanya harus disertakan, harus mengikuti seolah-olah timeline waktu. Tuh. Kalau saya makanya teks itu dibahas dari satu aksara gitu ya, terus menjadi sebuah kata ditempatkan dengan kata yang lain. Ya, bagaimana menjadi sebuah frasa. Itu ketika saya. Sekarang tidak. Teks itu langsung jalanin. Ya. Oke. Dan itu bagian dari ada yang sekarang atau organisasi pemikiran atau informasi kalian. Itu bagian dari stakeholders di sekitar kita. Kenapa? Karena stakeholders itu ada internal, ada eksternal. Ya. It is what it is. Inilah yang terjadi. Makanya awareness. Tetapi awareness ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk lebih berkreativitas. Makanya saya berikan judul terkait dengan ini adalah awareness and creativity. Karena banyak sekali perbedaan. Ya. Oke. Ini yang pertama, yang kedua terkait multidimensional dan multimodal. Mudah-mudahan kalian bisa, nanti saya akan berikan slide-nya ya. Oke. Untuk itu ya, kalau tadi secara pemahaman, secara aturan, rule ya, secara metodologi, makanya saya mencari bagaimana ini metode apakah yang bisa merangkum antara multimodal dan multidimensional. Ya, semua menginginkan yang namanya orang, wah ini zaman robot nih, perkembangan bagaimana China
memberikan robot-robot barunya yang serba physically sudah seperti manusia, ya. Oke. Orang juga menimbulkan ketakutan, padahal di situ banyak sekali dimensi-dimensinya, ya kan? Ya. Atau yang terjadi sekarang, ya, terkait dengan perang dagang, ya, di Selat Iran sana, ya. Oke. Tetapi bagaimana tetap kita mengimplementasikan pemahaman-pemahaman yang luas itu, makanya saya mencari, kita bisa menggunakan human in the loop, metodologi human in the loop. Ya, oke. Dari mana datangnya pemahamannya? Pertama dari sisi human computer interaction. Menurut ACM, ya, Association for Computing Machinery, ya, ini terkait dengan bagaimana industri menggunakan robotiknya untuk mengurangi kesalahan, ya, zero defect-nya, ya, yang digunakan menggunakan alat-alat. Apa sih yang dipandang bagaimana HC itu menurut mereka bahwa sebuah disiplin yang concern with the design, evaluation, and implementation of interactive computing system for human use, ya, and the study of major phenomena surrounding them. Jadi bagaimana sih manusia tetap di situ memberikan pengaruhnya terhadap sebuah alat, ya. Tetapi kita juga harus mempelajari human computer itu atau memang HC itu ketika ada fenomena. Dan ini merupakan sebuah fenomena. Pemahaman antara bahasa sudah sangat sama semua lah, ya, mirip semua, ya, seolah-olah tidak ada perbedaan. Tetapi yang terjadi kita merasakannya bahwa ketika didetailkan dimensi-dimensinya berbeda. Ya, inilah yang terjadi. Seolah pembelajaran ada RPL, ada DKV dan sebagainya. Ya, kan semuanya bisa dikelola dengan AI sekarang. Ya enggak? Sudah sama semua. Ya. Tetapi dengan adanya kondisi seperti ini tetap kita harus berkreatif. Dan saya sebagai salah satu akademisi, bagaimana etisnya bahwa ini ada AI ini sebagai alat untuk membantu manusia. Ya. Oke. Nah, ini yang mendasari menggunakan HITL atau human in the loop, bahwa sistem that enable direct human intervention during an AI model's operation. Mau masuk, silakan. Oke. Ya. Jadi human in the loop adalah sebuah sistem yang memang membuka keran enabler. Ya, karena memang di dalam COVID pun kita akan bahas nantinya enabler, ya. Tapi salah satunya ada enablers adalah membagi pembagian antara governance dan manajemen, ya. Oke. Jadi hampir sama ada enablernya, direct human intervention, ya, intervention during an AI model's operation. Ketika ada AI, ya, harus ada peran manusia di situ. Dan manusia memahami. Ya, makanya kalian fokusnya di mana modal ini, ya. Diperluas, artinya memang dilihat secara deduktif induktifnya, dan inilah yang akan kita kerjakan selama 1 semester minimal, ya. Kita tahu we are not alone, ya. Efek ini akan memberikan kita tidak sendiri, dan kita mengurangi adanya efek halusinasi, tetapi juga kita juga harus tetap mengurangi bias-bias di sekitar kita. Ya. Jadi ini tujuan dari pertemuan ini adalah inilah awareness, kita harus tahu. Kita harus aware, ya, bahwa adanya ini, tetapi kita harus kreatif, ya, bahwa yang akan kita kerjakan
inilah strategi kita ya untuk sekaligus untuk mengikuti perkuliahan ini juga sekaligus juga untuk tetap berada untuk mengetahui posisi kita sekarang atau untuk aware ya, kreatif tetapi tetap aware ya. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya, pertanyaannya. Kalau memang hamdalah rabbil alamin, saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.